bagi saya uangnya. Kebetulan yang diminta itu emang kehabisan uang. Kalau kita cerita ang ulama kehabisan duit, jangan kesan kan bisa yang Allah kehabisan duit. Habis duitnya itu karena untuk ibadah. Mereka itu terbuka terus untuk ya kayak saya kecil-kecilan ngeliat pengogah nggak tega itu kalau nggak ngasih ya. Kalau mereka ngomong jangan ngeliat dia aja, lihat anak bininya nungguin di rumah. Coba kalau tadi dia pulang setelah berjam-jam, anaknya masih bangun mau jajan ada duitnya. Coba bayangin kalau ya Allah ada duit, kalau nggak perlu papa lagi ya, kalau nggak nanti kan ngomongnya sembarangan, papa lagi sial malam ini, padahal nggak boleh begitu ya, kita nggak boleh. Papa lagi nggak dapat namanya pemberian berupa uang dari Allah, punya begitu. Nah, ini si alim sohor ya, setiap punya duit mereka beliau itu selalu menghambur-hamburkan uangnya untuk menolong orang-orang yang memang butuh bantuan. Pulang, setelah pulang itu tengah jalan di kereta malah kejadiannya. Tolong dong Pak, Anda kasih saya sedekah. Waduh, kebetulan Bapak uang saya lagi habis. Beliau nggak. Katanya di kantong belakang ada 100 rupiah. Kalau dulu kan berharga itu banget ya. Kalau orang bisa kayak ini gue sendiri kayak tahu lah, dia bisa ngeliat kantong gue. Ini gue terus bertahan deh. Bapak ini bukan mengemis biasa ya, mengemis sembarangan. Langsung melewati antar khadir, engkau adalah khadir. Naam, anal khadir. Kalau gitu doain dong anak saya. Ya, ini punya anaknya. Nah ini kenapa? Lagi di pesantren lihat foto. Lihat dapat foto itu, saya kan sering nyetir foto kalau bunuh kan. Keterbukaan hati untuk menerima segala macam kebaikan. Di antara kebaikan yang sangat bernilai adalah masuknya ilmu ke dalam hati kan gitu. Selamat datang Asep. Kalau kelamaan gitu udah ada informasi. Tempat orang hadir lu tempat gua kagak. Mau repot ya kayak sama Israel misalnya. Udah memang punya dendam asal ngedidik kamu ya. Kalau punya rasa tanggung jawab ngaji ya paling enggak informasi ke teman bilangin apa ya, walaupun nggak ada ini kan hadir kagak udah 5 kali di tempat di tempat lain malah hadir kayaknya enak pengen ngerasain pelunak sendiri. Jangan merasa minder, abi mendidik. Doain aja, anda orang dendam. Enggak. Tegur kamu, biasa kamu dapat barokah setiap Sabtu, setiap hari enggak. Kira-kira itu malah habis benci apa saya? Ya kalau benci bodoh amat, mau kemana? Udah sambil gede kayak mau bilang juga ya. Ya kalau kecuali kalau emang itu anak biasa ngaji biasa kan ada mantap pun. Salah bahannya mas saya di sini udah berapa kali di tempat jual satunya tuh di tempat lain. Ini anak kayaknya sengajain dan mau ngaduin guru dia kali mau guru sama gua. Ternyata sampai saat ini ada tantangin gua, panggil guru lu. Kalau perlu gurunya lagi, sekarang nggak datang malah dia yang datang. Nanti saya kalah ya. Enggak tahu dulu. Apa tadi aku saya tadi? Itu apa? Saya punya anak lagi di pesantren biar menerima futuh ya Bu. Itu arti futuh itu ada sering ini kan. Kalau niatul futuh wal munuh ya wal rusukh. Al munuh itu minhah pemberian dari rusuh keyakinan hati rasah ya. Wasalahil qalbi, itu dengerin tuh. Ini yang mohon maaf para habaib juga jangan yang bawa. Ini kan bukan dari habaib, dari Abul Habaib, bapaknya para habib. Keren.
Ya banyak orang baik yang merasa kalah sama saya. Kan saya belajar dari bapaknya Habib, sementara dia kan cucunya Habib. Lihat apa yang di mana saya mau diculik tangan, malah nyium tangan saya Muhammad. Itu bukan kesombongan, tapi anugerah yang begitu besar Allah anugerahkan kepada saya. Mudah-mudahan ini kepada yang dekat ke saya itu. Nah, tadi al-futuh, al-munuh, yang munuh itu mana minhah, dari pemberian Allah yang cuma-cuma nggak pakai usaha. Dan Abi merasakan warusuh, keyakinan hati. Ada dari futuh al-munuh warusuh, wasalahil qalbi. Apa salah itu? Kebaikan ya, kesolehan hati yang kita minta sama Allah. Banyak nyambung Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni shalihah. Nyambung aja. Cuman yang berbeda redaksi aja. Wasalahil qalbi wal jasad. Hati doang bagus buat apa kalau mention. Ya. Wajah. Hati bagus, cuman kaki asam urat. Ya. Makanya minta sholatul qalbi, baiknya hati, wal jasadi dan jasad, wal ruh, ini penting. Dan baiknya roh, roh ini mengendalikan kita sekali ya. Dan roh merupakan sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak akan dihancurkan oleh roh Allah yang makanya walaupun sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun, tetap rohnya mau berada di sama-sama kita ya. Apa lagi? Al-futuh, al-munuh, rusuh, qalb, jasad, wal ruh. Ya, kalau Yunawir sudah ada di sini ya. Oke, balik ke cerita tadi. Ini cerita mutawatir ya, bukan. Saya belum, jujur saya belum. Oh, kalau ente punya anak, biar cerdas. Ingat, biar cerdas. Arti cerdas itu apa? Hah? Bukan menerima bahwa cerdas itu cepat nangkep dan paham. Gitu ya. Nah, kadang-kadang para ustaz sudah nerangin paham ilmu. Enggak, kalau saya lebih luas lagi. Memahami bagaimana caranya jalan duit masuk kecerdasan. Iya kan? Kemudian kecerdasan juga bagaimana cara mendidik anak. Itu perlu kecerdasan. Kemudian mendidik istri, mendidik keluarga. Itu kecerdasan. Maka insya Allah saya mengharapkan di salawat dibudayain. Kita bisa kan segede dadang nggak pantas kayak anak kecil. Oh malah, ini anak kecil. Nah kalau dadang diadu, wow malah, ini anak. Insya Allah banyak yang datang. Ngasih kopi biar kagak ngambek sebabnya. Nggak kena lagi lagi. Khusus ya kayak saya. Ya saya bukan bagian dia. Ya kalau udah Allahumma nggak mungkin mata saya dilalatanmu ya semua siapa yang datang. Sebab ingatan saya hanya kepada Allah dan membayangkan bagaimana indahnya wajah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi rajana itu walaupun nggak depan saya ya tarik tasnya dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Yang mana sholawat yang saya persembahkan kamala nihayah. Ini belum saya terangin ya. Kama sebagaimana la nihayata, tiada ujung likamalika untuk kesempurnaannya ya Allah. Kama la nihayata likamalika, jadi sebanyak kebesaran Allah, keagungan Allah yang tidak ada ujungnya. Nggak berujung, kemuliaan Allah nggak berujung. Wa kamalihi, dan juga kesempurnaan yang Allah berikan kepada Habibana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Asalkan jamaah saya yang melazimkan ini insya Allah dikasih kecerdasan ya. Jangan lihat lagi udah ngaji bukan cerdas kan ojek juga belum cerdas.
Ya, Iya. dagang kudu cerdas ya. Kudu cerdas. Gimana kira-kira konsumen yang bakal ngeramein dagangan makan gitu. Muhammad dari pemborong kudu cerdas. Kira-kira di mana nih yang kudu gua rubuhin? Bukan, di mana gedung yang rubuh gua rubuhin. Muhammad tahu kemarin ada pengusaha baik, saya suruh membangun gudang 5 hektar saya. Enak beneran lah, 2 hektar aja pegel. Ya udah ambilin aja jadi. Yang penting hasilnya begitu lah. Iya. Oke ya, alhamdulillah. Saya udah baca kan, cuma kadang-kadang lupa. Ingetin saya kalau lupa ya. Paling enggak kita baca Adadul Anbiya wal Mursalin. Kalau kita mau ngambil satu jumlah, tolong harus punya sandaran. Seperti guru saya banyak hijrah. Apa yang sering saya Ya Latif. kalau yang latif itu nggak number 129. Anu mau di kitabnya malah putus aja. Banyak ya apa ya. Yang habis sering 315 atau 313 ya. Itu kan jumlah rasul yang bukan nabi yang Allah hapus ke muka bumi. Nah kalau 25 orang yang Allah angkat sebagai nabi dan rasul. Ada nabi doang, ada rasul doang, ada ya nabi, ya rasul. Ya. Kalau yang nabi doang berapa ratus ribu lebih. Oke, 124 ribu. Itu kalau bisa kejar itu. Muhammad baca itu bisa udah pagi-pagi yakin nggak bisa kerja ngantuk. Udahlah, cita-cita saya nggak pernah. Tidak banyak sih guru-guru. Saya ada nggak, saya nggak pernah. Anda kata guru saya sekian. Kalau nggak mampu, udah semampu Anda itu udah biasa Anda. Makin dari orang kagak, dari para kagak. Terus kagak loh, udah lebih tidak dari para kagak. Sementara kata Allah, "Mayyamal misalah darotin." Misalah darotin itu apa? Ini siapa? Jadi nasihat siapa? Ibad, Bi. Siapa lagi? Ibad. Ayo Ibad dulu ya. Ada di awal ya udah ya. Ada utamakan kalau punya anak atau cucu yang lagi ngaji. Sebab ya kayaknya nggak ada anugerah Allah yang lebih mulia dari pengajian. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebab harta walaupun miliaran numpuk ada berakhir. Tapi dia bisa mati kaya terus. Dia berarti berakhir dengan mati. Goblok. Dia bilang mampu matinya juga masih kaya aja. Walaupun kaya itu kematian kira-kira bisa nyambung ke harta kan? Ya. Tapi kalau ilmu, walaupun mati mau nggak mau? Coba. Ya. Kemarin saya tinggal cerita kemarin ya. Begitu saya dengar kejadiannya, betul-betul amat bukan karena besan bukan. Ini anak lagi ngaji, meninggalnya hari Jumat, ditambah penyebab meninggalnya ditabrak. Jadi syahadahnya kan saya kemarin di kuburan. Kesyahidannya itu berarti yang udah kelihatan zahir 3. Orang yang mati lagi ngaji. Ya walaupun bukan di pengajian, jangan sampai datang ntar bawa racun lagi. Saya udah mati depan api, bisa yang nggak menolong. Di dalam hatinya ada niat ngaji. Subhanallah, meninggal dengan niatnya dia ada dalam hati. Maka itu anak dianggap syahid di sisi Allah. Kita kan kita begini mudah-mudahan bahagia. Al-mu'minuna yadkhuluna al-jannata. Orang-orang yang beriman masuk surga khalidina fiha. Keadaan mereka abadi dalam surga. Kenapa abadi? Gini. Umpama ini si Aminuddin gua kasih hidup selamanya, maka kerjaannya cuma segini. Sabtu bikin roti,
hari Ahad mimpin ngaji, Senin mimpin bakar sampah, kan nggak di mana-mana tuh. Kemudian Kamis. Jadi umpama gua kasih panjang umur, ini hamba gua saya dulu kerjanya yang begitu, maka gua tetapin udah keluarga lu walaupun doakan dunia, karena lu kalau hidup terus begitu berarti lu terus beramal soleh. Orang kafir kenapa di neraka? Khalidina fiha. Ini bulan habis langit ya, bulan baru ini. Itu kadang-kadang kami belajar dari mimpi. Siapa yang paling mimpi habis ya? Kenapa kafir menjadi abadi? Umpama gua kasih umur panjang, ya selamanya dia mah bego terus. Paham ya? Umpama itu orang kafir panjang umur, kira-kira kerjaannya berubah nggak ke ngaji? Enggak. Ya enggak lah, selamanya muslim kiai, selamanya. Saya jangan tersinggung saya. Ya perlu marah. Jangan mah lu marahnya sama nafsu lu. Walaupun hanya beberapa jam lu nyakitin gua, ada hitungannya lu saya. Makanya udah minta maafnya ntar sama surat tanah ya. Dia juga ngontrak ya. Enggak ngontrak alhamdulillah. Kemana tadi adanya ngomong? Apa tadi? Orang kafir. Kenapa kafir? Kenapa kafir abadi dalam neraka? Sebab walaupun dia dikasih umur panjang, Allah lebih tahu dia akan kafir terus. Maka kalau udah lu selamanya dah ngomongin ketobatnya sih lu ngomong gitu. Nah, kita kepengen nih ya. Ada suara masuk saya. Tapi jangan jawab dulu nih. Aminuddin, lu ngajak jamaah lu ingat Allah, jadiin itu sebagai tempat apa untuk memelet Allah agar Allah ingat sama lu. Oh keras. Adanya lu ngajak jamaah ingat Allah melalui rotib atau melalui yang lain. Jadi itu sarana buat supaya lu diingat sama Allah, sebab itu jadi Allah. Lu ingat gua juga ingat lu gitu. Kadang-kadang bisa timbul masyarakat bodoh ya yang ngajinya. Makanya ngajinya dulu hatam lah. Masa sih Allah lupa sama kita? Ini perlu dibahas. Nggak mungkin mas Allah lupa kita, orang kita hamba. Cuman yang namanya ingat di sini pengertiannya. Oke lah, saya kasih contoh. Mas Fajar udah sebulan di Jawa. Aduh, nggak ingat gua kali itu anak. Rekening ngisi. Bi ada kiriman dari Langgar. Oh, ingat itu salahnya kedua. Dari kemarin juga ingat. Paham ya? Berarti pengertian ingat di situ Allah siap memberi kepada kita. Jangan memberi. Ya. Jadi kalau kita sekarang ngertiin kejadian seperti ini, ya jangan yang rekening lah. Pak Ahmad tumpahnya koper ke Jawa Amat ke Jawa Timur. Mahalan cuma 3 hari. Kemana ini Pak Ahmad nggak ingat juga. Ada WhatsApp apa? Tadi Bang Ahmad kirim salam mau berarti ingat sama Allah. Yang dimaksud ingat di sini apa? Kiriman. Mau nggak dikirim terus sama Allah? Ya mau lah. Makanya pancing supaya Allah ingat kita kudu ingat duluan sama Allah. Jelas? Ini bukan ilmu baru, ini ilmu lama, cuman baru keluar. Subhanallah ya. Jadi luar biasa ya Allah, ini pemikiran. Ya udahlah saya kalian nggak usah proses. Tapi kok bisa tahu itu mah udah rahasia saya dengan Allah Subhanahu ya. Jadi adanya saya ngajak, ini dasar nih. Adanya saya ngajak, ya kudunya mah tiap pagi tiap sore, Mang. Cuman dadang bisa kabur dulu. Sore, nggak salam dari habis. Seminggu sekali kita khususin buat menyuarakan kalimat-kalimat yang menyebabkan kita diingat oleh Allah. Arti diingat
Allah berkenan untuk menganugerahkan pemberiannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini jujur saya tuh. Saya sekarang lagi tuntut dia doain. Sebulan apa suruh ngapalin burda. Ini ya Rabbi bin Mustafa. Itu kan ratusan bed. Alhamdulillah udah masuk 10. Sedang tuh. Berapa umurnya? 10. Danang? Senyum yang baru. Kalau baru 10 wajar. Nah ini kalau baru 60 ya. Pengen berapa lagi dah? Itu mana ya? Jadi